Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamazsın. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya menemukan sebuah cuplikan video di media sosial, di aplikasi TikTok saudaraku. Presiden Turki Pak Erdogan, beliau secara terang-terangan begitu berani menentang Bapak Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Di sebuah forum, beliau dengan penuh semangat, menggebu-gebu, begitu percaya diri menentang Pak Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel. Saya pribadi Bapak Ibu ketika melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Erdogan ini sebagai Presiden Turki, itu ada hal yang membuat saya harus ketawa, di mana beliau berkata, Anda akan segera mati katanya, ya. Dia bilang untuk Bapak Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu. Pak Erdogan bilang, engkau akan segera mati. Engkau akan segera mati, seolah-olah nyawa orang di tangan dia. Kalau Bapak Ibu melihat ya jejak digitalnya beliau, hari ini beliau berani, besok melempem. Besok beliau berani, besok lagi melempem. Nah, ditambah lagi hari-hari ini kita melihat sering ya, bukan 1-2 video. Ada banyak jejak digital beliau yang menunjukkan bahwa beliau ini bukan orang yang berani, saudaraku, Pak Erdogan. Tapi beliau banyak dieluk-elukan. Ada banyak orang bilang itu adalah salah satu presiden yang paling berani di dunia. Tidak. Tidak. Itu hanya gertak sambal. Gertakan-gertakan seperti itu Israel tidak akan menggubris. Israel itu negara yang berdaulat. Bayangkan, ada banyak pemuda Palestina menyerang Israel dengan batu. Apakah Israel membalas? Tidak. Ada anak-anak menentang Israel. Apakah Israel peduli? Tidak. Kenapa? Karena lawan Israel itu bukan masyarakat sipil. Lawan Israel bukan negara lain. Lawan Israel bukan Turki, tetapi lawan Israel adalah Hamas. Saat ini lawan Israel Hamas, karena Hamas menyerang Israel secara membabi buta pada tanggal 7 Oktober kemarin yang menewaskan rakyat sipil Israel 1.400 warga Israel meninggal dunia. Nah itu saudaraku, jadi gertakan sambal seperti ini yang dilakukan oleh Pak Presiden Turki itu tidak akan membuat Israel takut, ciut nyalinya, tidak. Israel bergetar, tidak. Justru ditertawakan oleh Israel. Dan kita melihat tadi ada banyak sekali orang yang tepuk tangan memberikan apresiasi kepada Bapak Erdogan sebagai Presiden Turki. Nanti ketika diserang oleh Israel menangis. Ketika diserang oleh Israel, mengatakan Israel itu Zionis, mengatakan Israel itu penjajah, mengatakan Israel itu penjahat. Padahal mereka sendiri yang menantang. Ketika dibalas tantang, meminta, memohon, mengharapkan iba pada dunia, menangis, teriak nama Tuhan, mengatakan kalau Israel itu adalah negara penjajah.
Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya dan terutama sekali Pak Erdogan untuk melihat secanggih apa sih ya senjata yang dimiliki oleh Israel. Mari kita saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı? Yok mu? Var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Ve seçimi kazandıktan sonra da haklarını elinden aldı. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika birlikte aldı. Israel tentu saja akan membalas dengan lebih keji tindakan Hamas kali ini. Sebab mereka memiliki berbagai jenis drone dan robot kendaraan militer dan mematikan. Inilah 10 alutsista tanpa awak terbaik militer Israel. Hermes 45 adalah drone intai taktis ringan buatan Elbit System, produsen terkenal pesawat keluarga Hermes yang juga meliputi Hermes 450 dan Hermes 900. Meskipun kecil, Hermes 45 memiliki daya tahan hampir setara dengan drone tipe Mail atau yang memiliki ketinggian medium jangkauan lama, yaitu mencapai hingga 24 jam. Drone ini memiliki mesin tunggal dengan baling-baling model pusher dan sayap tunggal dengan winglet terbalik. Berat lepas landas maksimumnya itu adalah 70 kg dengan muatan hingga 20 kg, termasuk sensor elektrooptik inframerah, radar maritim, terrain dominance, perangkat perang elektronik, dan peralatan komunikasi. Hermes 45 bisa terbang hingga ketinggian 4.500 meter dengan jangkauan operasi 200 km yang dapat diperpanjang menggunakan sistem komunikasi satelit BLOS atau Beyond Line of Sight. Untuk mengoperasikannya hanya dibutuhkan 2 awak. Kedua, ada Spike Firefly. Drone kamikaze ini merupakan pengembangan dari konsep Firefly yang sudah ada sebelumnya buatan Rafael Advanced Defense System. Selain mampu melacak musuh dan memberikan penunjukan target, Spike Firefly juga memiliki kemampuan untuk melakukan serangan langsung ke target darat. Drone yang tergolong mini ini dilengkapi dengan rotor utama yang dapat mengangkatnya hingga ketinggian 60 meter dengan durasi penerbangan mencapai 15 menit. Amunisi ini menggunakan hulu ledak dan sistem panduan yang sama dengan yang digunakan pada proyektil Spike. Panjangnya mencapai 80 cm dengan diameter sekrup 60 cm saat dibuka. Jangkauan maksimum penerbangan terkontrolnya mencapai 1.500 meter di area terbuka dan hingga 500 meter di kawasan perkotaan. Dengan bobot dan dimensi yang kecil, Spike Firefly dapat dengan mudah dibawa oleh satu orang dan dikendalikan menggunakan tablet tentara yang dilengkapi dengan sistem navigasi GPS. Selanjutnya ada Skylark 3. Drone buatan Elbit Systems ini pertama kali diperkenalkan sebagai Skylark 3 Hybrid STUAS alias Small Tactical Unmanned Aerial Systems dalam ajang Singapore Airshow 2022. Drone ini didesain dengan sistem propulsi ganda yang mencakup mesin listrik dan mesin pembakaran internal
yang digunakan untuk memungkinkan drone terbang cepat menuju Area of Interest disingkat AOI, kemudian beralih ke mesin listrik saat beroperasi di atas AOI. Rentang sayapnya mencapai 4,7 meter, berat lepas landas maksimum mencapai 50 kg, ketinggian terbang mencapai 3.650 meter, jangkauan operasi 120 km, dan durasi terbang selama 18 jam. Skylark 3 Hybrid dapat mengintegrasikan berbagai muatan, termasuk Electro-Optical Gimbal Resolution tinggi, ELINT, COMINT, Laser Designators, dan lainnya. Hebatnya lagi, 2 unit Skylark 3 Hybrid dapat ditugaskan ke misi yang sama secara bersamaan dan dikelola menggunakan satu Ground Control Station. Kita beralih ke drone selanjutnya, ada Black Eagle 50 atau Black Eagle 50. Drone helikopter ini diproduksi perusahaan Steadycopter pada tahun 2006. Namun pengembangan drone ini berlangsung cukup lama. Barulah pada pameran Eurosatory 2018 di Paris, Prancis, Black Eagle 50 ini diperkenalkan kepada publik. Drone ini memiliki bobot 35 kg, panjang 2,5 meter dan diameter rotor 2 meter. Drone ini ditenagai oleh mesin 116 cc yang menggunakan pendingin air. Kecepatan terbang mencapai 130 km per jam, dengan ketinggian terbang hingga 2.750 meter. Dengan kemampuan VTOL alias Vertical Take Off and Landing, memudahkan drone ini digeser dan melakukan operasi dari berbagai lokasi, sehingga sangat cocok untuk pengawasan, pengambilan target, dan pengintaian di wilayah darat maupun maritim. Kapasitas muatan Black Eagle 50 ini mencapai 3 kg, yang bisa digunakan untuk membawa peralatan misi pengintaian seperti bola kamera gimbal yang ditanam di bawah dagunya. Dalam misi tertentu, Black Eagle 50 mampu terbang otonom dengan jangkauan sekitar 150 km dari stasiun kontrol darat atau terbang selama 3 jam. Kelima, ada Rogue. Ini adalah kendaraan militer tanpa awak dengan kemampuan manuver yang dapat menggantikan peran pasukan darat buatan Roboteam yang bekerja sama dengan Elbit Systems. Rogue dianggap sebagai solusi yang diperlukan untuk mengirimkan robot ke tempat yang tidak diinginkan mengirim tentara. Rogue menjadi kendaraan militer multimuatan 6x6 Unmanned Ground Vehicle alias UGV yang memiliki desain inovatif dan otonomi bawaan, meningkatkan kapasitas, kemampuan manuver, dan kelincahan dari model sebelumnya. Rogue memiliki bobot 1.200 kg dan dapat membawa muatan setara dengan berat tubuhnya sendiri. Drone ini dapat beroperasi selama 8 jam dengan menggunakan baterai 40 kg. Rogue dapat digunakan untuk mengirimkan pasokan, berfungsi sebagai medevac, mengambil bagian dalam mesin pengumpulan intelijen, membawa dan mengirimkan drone, dan berperan sebagai sistem senjata jarak jauh. Nah, yang keenam ada Robust, singkatan dari Robotic Autonomous Sense and Strike. Ini adalah kendaraan tempur robotik menengah tanpa awak yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Israel bekerja sama dengan Elbit Systems. Kendaraan darat multiguna tanpa awak ini menggabungkan teknologi robot canggih untuk memperluas kemampuan tempur otonom pasukan pertahanan Israel dalam segala kondisi medan dan cuaca perang. Selain itu, Robust juga dilengkapi dengan ATGM untuk menghancurkan tank atau target tersembunyi. Robust MRCV diluncurkan pada pameran pertahanan dan keamanan Eurosatory di Prancis pada Juni 2022. Kendaraan ini memiliki kemampuan manuver canggih dan dapat membawa muatan misi yang beragam, serta terintegrasi dengan kendaraan udara tak berawak alias UAV. Robust memiliki fitur otonom dengan pengemudi virtual yang menggabungkan visualisasi 3D dan penginderaan pasif untuk merencanakan jalur, mendeteksi rintangan, dan menyesuaikan rute secara real-time.
Next ada Heron TP. Ini adalah pesawat pengintai tak berawak yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries yang disingkat IAI dan merupakan versi terbaru dari IAI Heron. Pesawat pengintai ini disebut-sebut mampu membawa bom gravitasi seberat 1 ton tanpa menimbulkan suara atau asap ketika dijatuhkan. Mirip dengan kemampuan persenjataan Predator MQ-1 buatan Amerika Serikat. Heron TP yang juga dikenal dengan nama Eitan ini memiliki kapasitas angkut maksimum sekitar 2.700 kg. Berbagai sistem misi seperti Synthetic Aperture Radar atau SAR, Global System for Mobile Communication atau GSM, sensor intelijen komunikasi, serta muatan tempur seperti bom dan misil darat, serta mampu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target jauh di wilayah musuh. Ditenagai oleh mesin tunggal Pratt & Whitney PT-6A berdaya 1.200 horsepower, pesawat ini mampu bertahan lebih dari 30 jam dengan mencapai kecepatan maksimum 220 km per jam. Berat lepas landas maksimum yang diizinkan untuk pesawat ini adalah 5.670 kg. Lebih canggihnya lagi, pada pesawat pengintai ini bisa dipasangi sistem senjata laser untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan mengatasi ancaman udara, seperti rudal, pesawat, atau bahkan drone musuh. Nah, yang kedelapan ada Seagull. Ini adalah alutsista robot unmanned surface vessel. Nah, saudaraku, begitu canggihnya senjata yang dimiliki oleh Israel. Makanya melalui video ini bisa memberikan informasi kepada kita semuanya dan khususnya kepada teman-teman dari seberang sehingga bisa tahu bagaimana kekuatan musuh, sehingga kita tidak gampang untuk ikut pergi ke sana melakukan jihad. Ya, terus terang ini belum saatnya jihad. Kapan saatnya jihad nanti? Ketika semua pemimpin mengajak untuk berjihad, baru di situ kita jihad sama-sama. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Mishim Adonai Yesus Hamasi. Ruh Kudus memberkati kita semua. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Berpeganglah pada iman yang benar, pada firman Tuhan, dan kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih.